Cokro manggilingan itu sebenarnya juga dapat kita gunakan untuk meneropong nasib kita. Ini kalau orang itu jeli. Jadi misalnya dalam cokro manggilingan itu ada namanya triwikarma. Kita itu berada pada 3 dimensi waktu. Waktu kemarin, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Ini bisa meneleng-eleng. Itu bisa kan mendelok diri kita. Sebelum kita melanjutkan ngaji Al-Hikam, mari kita melakukan pendalaman terkait dengan batin kita. Jadi sebentar lagi Ramadan itu akan berakhir. Patut bagi kita untuk menengok, merenung ke dalam batin kita sendiri. Jadi kalau kita mau jujur, kondisi batin kita, batin manusia itu seperti putaran roda. Berputar, mumet. Kadang-kadang secara rohani kita itu di atas. Di atas itu maksudnya tenang, parek. Kadang-kadang juga kita di bawah. Di bawah itu gelisah, lali, itu mesti terjadi. Jadi kadang-kadang kita ingat, kadang-kadang kita lupa. Kayak lah. Kadang-kadang batin kita itu syukur. Kadang-kadang juga mengeluh. Kadang-kadang syukur itu bolak-balik ucap alhamdulillah, alhamdulillah. Kadang-kadang ya mengeluh. Jadi kadang-kadang tenang, kadang-kadang gelisah, kadang-kadang juga kita itu seolah-olah pengen parek nang pangeran. Seolah-olah akas, seolah-olah rajin, tapi di lain waktu kadang-kadang juga muncul kemalasan yang ada pada diri kita. Jadi ketidakstabilan itu sesuatu yang wajar. Tapi kalau kita sering menengok ke dalam diri kita. Jadi kalau kita sering menengok ke dalam diri kita itu perubahan batin itu insya Allah bisa kita kondisikan. Nah, dalam perubahan batin, mumete batin seperti roda pedati itu, mari kita sedikit mempelajari tentang konsep filsafat dalam ilmu kesepuhan Jawa. Jadi bolak-balik hati, bolak-balik batin manusia seperti roda pedati itu, kalau dalam falsafah ilmu kearifan Jawa itu disebut dengan cokro manggilingan. Jadi cokro itu lempengan bundar. Manggilingan itu giling itu putar utawa berputar. Bahwa cokro manggilingan itu sebenarnya ilmu kehidupan yang berusaha untuk mengevaluasi batin kita, bagaimana perubahan batin kita itu. Apakah di samping, di atas, di samping, di bawah lagi, itu dipelajari semua. Tidak hanya itu, cokro manggilingan itu juga mempelajari tentang pergerakan massa, perputaran, peralihan nasib manusia itu juga dipelajari semua. Jadi kalau kita belajar tentang cokro manggilingan, paling tidak kita itu tahu kondisi batin kita. Atau punya kepekaan tidak hanya batin kita, tapi melihat keadaan masa, zaman, peralihan, itu bisa kita cerna. Bisa kita cerna perubahannya, polanya itu seperti apa itu bisa. Kalau kita mendalami ilmu cokro manggilingan.
Nah, dalam bahasa Arab itu disebut qallibal qulub, bolak-balik hati. Jadi itu seluruhnya patut kita pelajari, kita hayati kalau ingin mendapatkan ketenangan batin. Jadi salah satu hal yang manfaatnya bisa dirasakan langsung praktek laku itu kesadaran rohani. Sampai nangen-nangen batin kita saat apa itu ketika bergelombang itu kapan? Sama nangen-nangennya. Kalau sampai jeli selalu latihan yang dulu-dulu amalan pernah saya sampaikan, itu insya Allah bisa merasakan. Sebagai contoh, sampai bisa melihat gejolak batin sampai ketika sampai menunggu wong suwe janjian. Ya kadang-kadang gelisah, dak jantung itu. Nah, cara mengontrolnya, bagaimana bisa menyetabilkan batin, itu sebenarnya lihat keluar masuknya nafas kita. Makanya mengapa kita latihan zikir siri, latihan pernafasan, itu sebenarnya sebagai alat kontrol untuk menyetabilkan batin. Sama amati dedewe, amati apa pergerakan, apa sing sampean alami, sampean amati ya. Misalnya Cak Sauri, dina iki janjian karo wong, jam 7 barangnya dijupuk, terus kok gak dijupuk. Iku langsung batin, sampean amati batin sampean. Kalau sampean tidak terlatih olah nafas, itu deg-deg jantung itu deg-degan. Ketika jantung kita, nafas kita itu tidak stabil, itu insya Allah pengaruhnya nang batin. Makanya sesering mungkin ketika dalam kondisi apapun, itu tarik nafas, tenangkan. Nah, bila perlu kalau sampean sudah terlatih zikir siri, insya Allah gerak tubuh sampean ini juga bisa mengontrol. Sambil nunggu tangani stabil, menstabilkan nafas batin. Karena pergulakan batin kalau kita mengikuti cokro manggilingan itu harus berhubungan dengan nafas kondisi siri kita. Kalau nafas detak jantung kita, nafas kita stabil, insya Allah alamat kita itu bisa mengontrol suasana batin kita. Entah ini bisa nyetabilno, entah ini bisa nyetabilno. Dan itu penting untuk diaplikasikan. Gunanya agar menjaga kesetabilan batin kita. Jadi misalnya di cokro manggilingan, kalau kita itu di bawah, maka kita hendaknya harus sabar dan tawakal. Kita harus percaya bahwa keadaan itu tidak akan selamanya seperti itu. Mungkin suatu saat kita akan di samping, akan kembali ke puncak lagi. Seandainya kita berada di atas, kita tidak lupa, jangan lupa sampai takabur. Karena apa? Seringkali kenikmatan, posisi di atas, posisi kenikmatan itu seringkali melupakan orang. Merupakan orang, kemudian orang itu jadi lupa, mentang-mentang berkuasa, apa-apa kalau tidak sesuai keinginan, itu akhirnya menjadikan dia lepas dari kontrol. Gak iso ngontrol batin. Oh, popo kudu sak karepe dhewe. Cara Jawa itu petakilan. Nah, orang kalau sudah petakilan, sudah merasa di atas, tidak bisa diingatkan, mentang-mentang sak karepe. Dalam perubahan cokro manggilingan, siklus hidup manusia peralihan nasib, itu nanti gak suwe akan jatuh ke bawah. Jadi kalau sampai itu belajar cokro manggilingan karek ngiteni wong kapan ndok posisi dhuwur, sementang-mentang merasa kuasa, gak kena dilingno, ya, petakilan opo-opo iku wis mentang-mentang berkuasa, wis opo-opo kudu iso sesuai karepe, dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, maka
tidak akan lama dia akan kemudian tunggu waktu jatuh. Itu siklus dalam ilmu cokro manggilingan. Sama seperti hari ini misalnya, kalau Amerika hari ini kalau berdasarkan ilmu cokro manggilingan, kalau uang mentang-mentang baik diri sendiri, baik lembaga, baik negara, baik pemimpin, kalau karakternya itu selalu mentang-mentang opo jari karepe duwe wis gak peduli itu, dia akan merasakan siklus ke bawah. Itu udah lama. Itu tidak bisa dibohongi. Dari sejarah apapun di dunia ini, cokro manggilingan itu akan seperti itu. Jadi ketika orang itu di atas kekuasaan, lalai, lupa, kemudian nanti tinggal nunggu, tidak lama akan jatuh. Itu siklus ini. Itu siklus. Nah, kita juga seperti itu. Sampai kita ini di sekeliling sampai nggak perlu jadi dukun, nggak perlu jadi apa. Sampai amati orang-orang di sekeliling sampean, teman-teman sampean. Kalau perilaku cokro manggilingan ketika dia di atas lupa, takabur, petakilan, dan itu tidak bisa dikontrol, diterus noy, dituturi gak dikatekno. Itu nanti sampean tinggal tunggu masanya dia akan jatuh. Itu cokro manggilingan. Kemudian cokro manggilingan itu juga dapat diterapkan untuk melihat bagaimana peralihan zaman, putaran zaman. Jadi kita itu mempunyai seorang ahli waskita budayawan Jawa, Ronggo Warsito. Itu kan membagi zaman itu kan menjadi 3. Ada zaman Kalitida. Zaman Kalitida itu zaman di mana manusia itu sama egois, memikirkan dirinya sendiri. Benar salah itu tidak dipeduli, no. Aturan tidak dipedulikan. Saking tidak dipedulikannya, saking sudah menjadi kebiasaan, jadi antara benar dan salah itu perbedaannya tipis, gak ketok. Karena sudah menjadi kebiasaan. Apa-apa sing salah kapan diterusno jadi tradisi, itu malah biasa sih. Dulu orang itu tabu ngejak pacari mulai nang oma. Masa kecil-kecil kita itu ya, masa Onsa. Tapi peralihan zaman ketika biasa sampai turun udah main gak jadi masalah. Jadi antara benar salah itu tipis bedanya. Itu zaman Kalitida. Zaman Kalitida itu akan berlangsung. Tapi ketika zaman Kalitida itu kemudian akan berubah ke zaman Kolobendu. Zaman Kolobendu itu zaman sing di Kalitida itu sudah biasa, stabil, sesuatu yang salah kemudian dianggap benar, nanti pada ujungnya orang-orang itu akan kehilangan public figure, kehilangan fungsi kontrol. Jadi asalnya di zaman Kalabendu itu orang yang baik, orang yang berilmu, orang yang jujur itu diarani wong gila, diarani wong aneh, diarani wong sing gak ikut tren. Tapi kalau itu diteruskan lama-lama ketika moral itu merajalela, di akhirnya ujung zaman Kalabendu nanti orang akan mulai gelek undiran, gelek cekelan wong bener. Jadi di akhir itu nanti orang-orang yang semula dikatakan bodoh, dikatakan tidak sesuai tren, orang pintar tidak dihargai, itu kemudian akan didekati orang. Karena orang sudah pusing, bingung dengan carut-marutnya dunia akhlak zaman kaya ngono iku, wis bingung. Akhir gelek pegangan. Nah, ketika itu baru muncul zaman Kalasuba. Zaman Kalasuba itu zaman kestabilan di mana tatanan itu akan kembali normal. Makanya kemudian di Jawa itu ada namanya Arep-arep Ratu Adil.
Nah, ketika zaman itu berkolak kacau, itu pasti nanti akan muncul keadilan. Dan model peralihan zaman itu mau terus ke zaman Nabi Adam sampai sekarang. Tinggal kita itu punya kepekaan atau tidak. Bagi orang arif itu kadang-kadang ya semikir ya kadang tenang itu yang seberapa pun carut-marutnya dunia, ia itu paham bahwa putaran dunia, siklus dunia itu yang menunggu itu. Karek tinggal nunggu waktunya. Itu kalau kita belajar ilmu cokro manggilingan. Jadi yang ketiga, cokro manggilingan itu sebenarnya juga dapat kita gunakan untuk meneropong nasib kita. Ini kalau orang itu jeli. Jadi misalnya dalam cokro manggilingan itu ada namanya triwikarma. Kita itu berada pada 3 dimensi waktu. Waktu kemarin, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Itu sama eling-eling. Itu bisa kanggo ndelok diri kita. Kanggo ndelok anak sampean. Kanggo ndelok masyarakat kita. Waktu dulu, waktu yang telah lampau, waktu sekarang, waktu yang akan datang. Waktu di tengah-tengah kita itu adalah waktu sekarang. Jadi waktu sekarang itu sebenarnya adalah buah dari apa yang kita rasakan hari ini. Sebenarnya adalah buah dari apa yang kita lakukan sebelum itu. Tinggal pertanyaannya, saya kan dulu sering ngomong ya, kira-kira berapa Pak? Iso dadek nonyoto apa yang kita lakukan dulu jadi kenyataan sekarang apa? Paling gak 7 tahun. Jadi kalau sampai hari ini misalnya, kalau kita hari ini misalnya susah enak, itu sebenarnya buah dari apa yang kita tanam 7 tahun kemarin. Jadi hati-hati. Mungkin, kalau lapo-lapo, aku nyolong, aku nipu wong, aku pembujui wong, semuanya aman-aman. Nah, kalau orang tidak paham cokro manggilingan, merasa aman, merasa tidak ada efek. Tapi ingat apa yang kita lakukan hari ini, itu adalah buah dari apa yang kita tanam kemarin. Nah, 7 tahun, itu puncak-puncak ketok kabeh. Kalau selama 7 tahun dia iso tobat, iso lapor, insya Allah gak itu. Makanya orang rohani itu apa sih? Kok sekecil apapun, jangan sampai apa yang kita lakukan itu, hasil dari buah yang kita telah lakukan itu, jangan sampai itu karena apa? Mengapa kita harus sholat tobat, harus selalu eling, apa? Supaya gak sampai cara ngono buahe, cara ngono laknate, itu gak sampai itu. Kalau syukur-syukur cepat sadar, insya Allah tidak akan sampai. Karena istighfar itu juga menolak bala, tobat itu juga menolak bala, tobat itu juga melancarkan rezeki. Tapi tadi kalau orang itu petakilan, jadi sekarang itu yang ia rasakan berarti hasil dari yang ia tanam kemarin, waktu sebelumnya. Begitu juga apa yang akan datang itu adalah cikal bakal dari apa yang kita lakukan hari ini. Jadi ketika kita di tengah, apa yang kita lakukan kemarin itu panennya kita rasakan sekarang, apa yang akan kita rasakan ke depan itu cikal bakale, sumbere, itu icirannya dari apa yang kita lakukan sekarang. Jadi saling terkait ya udah. Apa yang kita lakukan kalau dalam ilmu cokro manggilingan itu tidak bisa. Itu namanya triwikarma. Jadi saling berhubungan, apa yang kita lakukan itu terus berhubungan. Saiki kita lakukan, misal kejelekan akan kita rasakan. Kejelekan mana ya tambah dirasa mana ini, tambah dirasa.
Jadi itu pentingnya proses menghargai waktu, pentingnya proses untuk apa ya? Untuk memberi nilai pada hidup kita. Jadi ojo geme-geme. Sekecil apapun perbuatan kita itu punya dampak. Apa yang kita lakukan sebelumnya, beberapa tahun lalu kita rasakan. Apa yang kita rasakan sekarang, kita lakukan sekarang akan kita rasakan hasilnya, panennya yang akan datang. Maka kadang-kadang orang itu ada yang ngomong di buku-buku motivasi itu, apa yang kita panen hari ini sebenarnya apa yang telah kita tanam 5-7 tahun yang lalu. Nah, termasuk sampai dalam melakukan amalan-amalan itu. Amalan dalam membangun misalnya wadah rezeki. Amalan untuk menyiapkan bagaimana kita diberi keberlimpahan rezeki yang kuat. Bagaimana ke depan sebisa mungkin fisik kita mulai bisa tergantikan ketika fisik lemah dan lain sebagainya. Itu tidak akan bisa ujuk-ujuk. Berdasarkan teori cokro manggilingan tadi, bahwa seandainya kita besok merasakan enak, ya buah dari apa yang kita perbuat hari ini. Kalau tanpa melakukan hari ini, besok kita tidak akan pernah mendapatkan seperti itu. Dan siklus itu akan seperti itu terus. Maka anjurkan pada diri kita, pada keluarga kita, pada anak-anak kita, model untuk melihat ke dalam diri, kebiasaan untuk menanam, kebiasaan untuk berproses, agar suatu saat kita bisa merasakan hasilnya. Cara intine ngono apa ya? Gak ono sing instan, belas gak ono sing instan. Jadi kalau kita itu tahun-tahun selanjutnya, sebelumnya atau sekarang sering menanam kebaikan, maka apa yang kita rasakan ke depan itu akan semakin banyak karena berdasarkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi paham ya? Itu falsafah kearifan ilmu Jawa cokro manggilingan, bahwa hidup itu seperti roda berdadi, pasti akan selalu berputar. Putaran itu bisa untuk melihat kondisi batin kita, bisa untuk melihat masa depan kita, bisa untuk melihat siklus kehidupan enak tidaknya kita yang akan datang. Kalau sampai terlatih seperti itu, insya Allah sampai gak gumun karo wong liya, sampai gak budek karo wong liya, sampai tinggal nitenya model-modelnya seperti itu. Nah, seluruhnya kan pijakannya kan mesti wadah pertama, mentalitas dan rohani.